Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه ومن سار بنهجه ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah kita memuji Allah atas karunia-Nya kita semua bisa beribadah, melaksanakan insyaallah banyak sekali ketaatan yang kita laksanakan pada petang hari ini. Semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan orang-orang yang mampu membuktikan syukurnya dengan ketaatan. Kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Bab terakhir yang kita bahas adalah al-mubadaratu ila al-amal as-salihah. Bersegera dalam amal-amal salih. Hadis terakhir atau asar terakhir yang kita bahas adalah riwayat Imam Bukhari ketika ada seorang tabi'in bernama Zubair bin Adi mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang usianya panjang sehingga beliau hidup bahkan di masa tabi'in. Jadi banyak tabi'in senior yang berjumpa dengan Anas bin Malik. Kata Zubair, syakauna ilaihi ma nalqa minal hujjaj bin Yusuf as-Saqafi. Kami mengadukan satu persoalan serius yang kami hadapi, yaitu kekejaman seorang panglima perang dari dinasti Bani Umayyah. Panglima ini bernama Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini kejam luar biasa. Beliau dikirim oleh Abdul Malik bin Marwan untuk mengepung kota Madinah dan kota Mekah yang saat itu rata-rata masyarakatnya berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan saat itu sah sebagai salah satu khalifah dinasti Bani Umayyah. Maka penduduk kota Madinah pun diusir, kemudian prosesnya berlanjut sampai penyerangan kota Makkah. Nah, keadaan ini nampaknya sangat berat dihadapi oleh orang-orang yang hidup saat itu. Sehingga Anas bin Malik yang hidup di kota Basrah, yang tidak terlibat dalam fitnah berat itu didatangi oleh beberapa orang yang ikut perang, dan mereka bercerita bahwa begitulah Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas, nasihat Anas kepada Zubair bin Adi dan orang-orang yang datang pada saat itu? Isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak akan datang zaman setelah ini. Walladzi ba'dahu illa walladzi ba'dahu syarrun, kecuali masa yang akan datang itu semakin buruk. Jadi kalau saat itu sudah dianggap buruk, maka saat ini pun akan tambah semakin ke depan semakin memburuk. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan. Jadi apapun yang dihadapi, entah masa itu atau masa kita saat ini, ada yang
fitnahnya kalau di kita yang sedang kita alami itu fitnah politik. Fitnah politik. Maka sabar. Dengan cara apa? Tetap taat kepada Allah. Karena kita tidak tahu setelah ini bisa jadi keadaannya lebih buruk. Bisa jadi mungkin agak membaik sedikit nanti buruk. Saya pernah menyampaikan dulu, kalau kita berpikir tentang keadaan yang menimpa umat, skalanya secara umum itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Misalnya kita ambil contoh sederhana. Pasca Rasulullah wafat itu diganti oleh 4 khalifah. Di masa Abu Bakar luar biasa. Tapi fitnahnya dahsyat waktu itu. Kalau kita hidup saat itu mungkin tidak akan sanggup. Begitu Rasulullah wafat, bermunculan orang-orang yang ngaku nabi. Orang-orang tidak membayar zakat. Orang-orang enggan ikut petunjuknya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar yang dihadapi musuh-musuh yang tidak lain sebelumnya yang mengatakan beriman pada Nabi Muhammad. Di masa Umar, beliau luar biasa. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun sangat dianggap mampu, bahkan menaklukkan Persia, setelahnya Umar bin Khattab, kemudian beliau wafat, syahid ya, ketika dalam asar banyak disebutkan ketika melaksanakan sholat subuh. Umar yang sekuat itu kemudian digantikan Utsman, fitnah mulai, digantikan Ali, fitnah mulai. Kemudian berlanjut dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kalau kita buka sejarah, kalau diukur dari penguasanya yang benar-benar istimewa itu dari 14 khalifah yang benar-benar istimewa, sistem kedaulahan saat itu yang bagus itu ada di 4 khalifah. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendirinya. Kemudian yang kedua Abdul Malik bin Marwan, meskipun tadi disebutkan banyak perang. Kemudian yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, penyebaran Islam sampai Eropa. Kemudian yang terakhir itu Umar bin Abdul Aziz. Sisanya banyak mengalami fitnah. Daulah Abbasiyah, khalifahnya 37. Yang disebut keemasan, masa keemasan, Asrul Dahab, itu khalifahnya 10. 37 sisanya umat Islam dianggap sebagai Asrul Dullah atau Asrul Dhaf, masa kelemahan. Kemudian setelahnya banyak pecah kekuasaan, banyak mamalik ya, kerajaan-kerajaan saat itu. Ada Ayyubiyah, ada Saljukiyah, ada Buwaihiyah, ada Fatimiyah, bahkan terakhir Turki Utsmaniyah. Yang kemudian pecah menjadi beberapa negara. Kemudian kerajaan menjadi pecah, dan banyak pengakuan dari sejarawan bahwa negara-negara itu pecah, salah satunya itu perang Inggris. Hampir semua negara. Bahkan saya ketika kuliah di Mesir itu banyak kendaraan-kendaraan perang, alat-alat perang itu peninggalan Inggris dan Prancis di tempat itu. Dan kerajaan-kerajaan dibentuk juga banyak atas dasar izin dan rekomendasi oleh negara-negara yang disebut negara superpower saat itu. Jadi kemudian Islam berlanjut, termasuk Indonesia menurut sejarah yang kita baca 350 tahun dijajah oleh kemudian merdeka. Usia kemerdekaan sampai sekarang berapa tahun? Lebih panjang mana? Kemerdekaan apa penjajahan? Ini pun sudah banyak kan suara-suara kita seperti dijajah lagi. Artinya apa? Masa-masa yang akan terjadi setelahnya jangan dipikir kemudian kita tidak akan diuji oleh. Kadang-kadang salah satu ujiannya adalah kepemimpinan, kekuasaan, fitnah politik dan seterusnya. Yang penting apa? Kita istiqomah, tetap beramal. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Saya tanya Pak, saya tanya ya, siapa nama aslinya Abu Hurairah? Kayaknya saya setia. Ada yang masih ingat Pak? Abdullah. Hampir, Abdunya benar. Abdurrahman bin Sohar. Jadi dipanggil Abu Hurairah karena biasa membawa izin. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sering saya sampaikan kisah tentang Abu Hurairah ini, sahabat yang istimewa, di antara sahabat yang paling sering didoakan Nabi. Bahkan di kitab Adabul Mufrad, Abu Hurairah pernah mengatakan, saya ini kalau bicara orang-orang mudah mendengarkan. Bahkan beliau mengatakan, ma sami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah orang Yahudi dan Nasrani kalau mendengar saya bicara kecuali mereka suka. Tapi kata Abu Hurairah, yang sulit itu saya mengajak ibu untuk masuk Islam, tapi ibu nggak mau. Jadi ada kalanya kita itu tajam, kita disegani, kita bisa bicara di hadapan orang banyak. Begitu untuk keluarga kita, kadang-kadang tumpul. Ada yang seperti itu Pak. Jadi ada yang punya bawahan, dengar bawahannya semua, dibawa sampai rumah, nasihatin istrinya mental. Nah Abu Hurairah ketika dakwahin ibunya tidak bisa. Kemudian Abu Hurairah mendatangi Nabi, ya Rasulullah, ibu saya ajak untuk masuk Islam tapi tidak mau. Tolong ya Rasul, doakan. Kemudian Rasul langsung doa, ya Allah, jadikan ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Apa istimewanya? Abu Hurairah pulang, pintunya sudah terbuka dan ibunya mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya telah masuk Islam. Istimewa. Jadi datang berangkat, pulangnya doanya sudah dikabulkan. Pas sampean nyabis kaki air, nah ini kan dahsyat. Makanya gula di otak, makanya rajin. Pulang sudah ada yang bayarin. Itu bisa antri tuh tamu kiainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'a." Badiru. Ayo, segera beramal kata Rasulullah. Sab'an. 7 keadaan. Hal tantadhiruna, apakah kalian masih menunggu? Apa yang kalian tunggu untuk beramal? Illa faqran munsiya, kecuali kefakiran yang melalaikan. Fakir, yang kaya-kaya ayo, yang hartanya banyak, yang pekerjaannya mudah, ayo beramal. Nunggu apa? Apa nunggu fakir? Ketahuilah bahwa fakir itu banyak melalaikan. Kenapa? Karena orang sibuk cari harta, orang sibuk bekerja demi agar dirinya bisa makan, agar keluarganya bisa makan, sehingga tidak sempat beramal. Banyak orang-orang yang karena ingin makan, karena ingin membahagiakan keluarganya, tidak sempat beribadah. Apa itu yang ditunggu wahai orang-orang yang kaya? Jika kalian kaya, beramal. Awinan mutuhiya, ataukah kalian yang miskin? Apakah kalian nunggu kaya untuk taat? Nanti kalau panen saya banyak, saya mau taat. Yang begini-begini biasanya kalau panennya banyak nanti malah tambah taat. Nanti kalau saya PNS mau rajin sedekah, setelah diangkat PNS tambah pelit. Aurinan mutiyah, atau kalian nunggu kaya mutiyah, tapi lihatlah orang-orang yang kaya itu banyak yang curang. Tidak semua, tapi banyak. Berapa banyak hakim-hakim bisa lumpuh gara-gara kalah sama keadilan, tidak bisa jalan Pak. Kenapa? Fulus. Mutiyah.
Coba perhatikan, rata-rata kecurangan yang terjadi itu karena apa? Fulus, kekayaan. Apa kalian nunggu kaya? Lihatlah orang-orang yang kaya. Orang yang kaya itu banyak yang curang. Saya tidak mengatakan semua yang kaya enggak. Dan ini sabda Nabi. Kalau kalian diuji oleh Allah dengan kefakiran, jangan nunggu kaya. Kenapa? Kaya dan miskin itu ujian. Kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami sama-sama uji. Mungkin kefakiran dianggap keburukan, mungkin kekayaan dianggap kebaikan, tapi semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kayaknya ini yang ditunggu apa? Kemudian au maradun mufsida, yang sehat. Yang sehat nunggu apa? Nunggu sakit. Ini sabda Nabi. Kalau sudah sakit mufsida, banyak kerusakan pada diri. Banyak hal-hal yang sebelumnya ketika sehat mampu, tapi kalau sakit sudah tidak mampu. Sholat malam, kalau masih mampu berdiri, laksanakan sholat malam. Apa menunggu sakit? Ini juga disebutkan di dalam riwayat lain. Rasulullah menyebutkan dengan wasihhataka qabla apa? Saqamik atau maradik. Sehatmu sebelum datang sakit. Betapa banyak orang yang ketika sakit mereka menyesal, ya Allah, kenapa dulu ketika lutut saya belum nyomronya, belum asam urat, kenapa kok saya tidak rajin berjalan untuk kebaikan, rajin ke masjid, kenapa? Penyesalannya kapan? Kalau sudah sakit. Ya. Kemudian au haraman mufnida, ataukah kalian yang muda-muda itu menunggu tua, sedangkan tua itu banyak menimbulkan ketidakteraturan ucapan-ucapan. Kalau sudah tua orang banyak tidak nyambung, mohon maaf. Bersyukur Anda kalau di usia 60 ke atas masih diberikan panca indera yang normal oleh Allah. Kesehatan apalagi, itu karunia yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang di usia 50, 60 kekuatannya dicabut oleh Allah, kemudian dititipu penyakit. Apa kalian nunggu itu? Nunggu tua. Banyak yang tidak bisa tobat nunggu pensiun. Nanti kalau sudah pensiun saat mau taubatan, subhanallah. Tapi belum pensiun sudah mati. Jadi menunggu apa? Kemudian au mautan mujhiza. Ataukah kalian nunggu mati? Yang hidup menunggu mati. Ini nasihat luar biasa. Wa hayataka qabla mautik. Jaga, kata Rasul, hidupmu sebelum datang mati. Kita banyak menyaksikan, Pak, mungkin jamaah masjid sini, menurut kita belum saatnya mati sudah dipanggil. Karena mati itu tidak pernah nunggu tua. Tidak pasti nunggu tua, maaf, tidak pasti nunggu tua. Kadang-kadang belum saatnya sudah. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak anak-anak muda yang pagi sorenya tertawa-tawa. Wa qad nusijit akfanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kapan itu ditutupkan ke wajahnya, dia sudah tidak tahu. Dia sudah berada di liang lahat. Kata. Nunggu apa? Maka beramal sebelum datangnya kematian. Awid dajjal. Ataukah kalian menunggu datangnya dajjal? Apakah menunggu datangnya dajjal? Fasyarrun ghaib yuntazar. Paling buruknya hal gaib yang ditunggu itu adalah dajjal. Ketika disebutkan dalam satu hadis, fitnah dajjal luar biasa. Ketika dia masuk ke satu perkampungan, dia baru di pintunya orang-orang yang imannya pertengahan,
itu tiba-tiba sujud ke Dajjal. Dan Dajjal mampu menghidupkan orang yang sudah mati, tentu dengan sihirnya, tentu dengan fitnahnya. Dan orang yang mati itu mengatakan sebagai ujian, sebagai fitnah. Orang yang mati itu mengatakan, ya memang benar yang dikatakan orang ini. Jadi dihidupkan orang yang mati. Kita jangankan orang yang mati bisa ngomong, mohon maaf, fitnah zaman. Kadang-kadang ada batu dianggap bisa menyembuhkan. Antriannya sampai 3 hari Pak. Belum Dajjal, baru batu. Batu apa? Batunya Ponari dulu. Banyak dari Makassar itu juga datang ke sana. Belum Dajjal. Belum. Kemarin 2000 berapa ya? 2017, 2016 mungkin. Dunia apa? Perdukunan dihentakkan dengan hadirnya Dimas Kanjeng. Masukkan tangan ke sakunya, tiba-tiba mengeluarkan uang. Padahal semuanya tipu daya. Betapa banyak orang-orang yang ikut. Belum Dajjal itu bohongan. Bagaimana kalau Dajjal? Apa itu yang ditunggu? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di akhir sholat, karena fitnah ini besar. Di akhir semua sholat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kemudian di antaranya, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dahsyat. Dahsyat. Rasul bahkan menyebutkan nanti tandanya begini. Dia awal, dia matanya sebelah. Disebutkan agar umatnya jangan sampai ikut. Tapi kalau sudah datang, kata Nabi, fasyarrun ghaibun yuntawar, maka sebelum datang taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir apa kata Rasul? Awissa'ah, apakah kalian untuk taat kepada Allah menunggu as-sa'ah? Apa as-sa'ah? Kiamat. Apa nunggu kiamat? Fasa'atu adha wa amam. Sedangkan kiamat itu amat berat tanggungannya, rumit, berat sekali. Betapa tidak beratnya Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di dunia yang namanya saudara itu pasti saling bela. Kemarin di Bangkalan, gara-gara kakaknya, menurut berita Ustadz juga ngintip, gara-gara kakaknya direndahkan, adiknya membela. Tapi pada hari kiamat, di mana semua urusan menjadi berat, yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Mak takkan nolong enggak yang kok berat. Wa ummihi wa abi, orang lari dari bapak dan ibu karena berat. Semua orang ini merasa tanggungan saya ini berat, apa nunggu itu? Hati-hati dengan guyonan apa kiamat ceki abi. Kan banyak ungkapan seperti itu. Iya, kiamat itu mungkin masih jauh, tanda-tanda besarnya belum muncul, tapi kiamat kecil. Banyak yang paginya sehat ben-ben sudah menghadap. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 7 poin ini jangan kemudian kita tunggu. Apapun keadaan kita taat. Kalau mungkin kita diuji oleh Allah sekarang, fakir, mohon maaf fakir, atau miskin, atau kesulitan dalam rezeki, jangan berjanji-janji dalam nanti kalau kaya saya mau taat, mau sedekah. Ada sebagian orang yang ketika diuji oleh Allah dengan kefakiran dia kuat, tapi ketika diberikan kekayaan dia malah bermaksiat. Maka syukuri semua keadaan itu. Syukuri semua keadaan itu. Tidaklah Allah menguji kita kecuali
kita dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya, menjadi kekasihnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, masih di bab yang sama. Ini hadis terakhir. Dari Abu Hurairah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Rasulullah menyebutkan dalam perang Khaibar. Perang Khaibar ini perang antara umat Islam yang saat itu sudah berada di kota Madinah dengan penduduk Khaibar. Di satu tempat namanya Khaibar, yaitu pemukiman orang-orang Yahudi. Rasulullah mengatakan dalam perang ini, la u'tiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan berikan bendera ini. Bendera itu ada bendera yang dipakai oleh satu bangsa, satu daulah sebagai wujud dari negara itu. Tapi ada bendera yang dipakai ketika perang. Kalau bendera ini sudah direbut oleh lawan, itu tandanya kalah. Maka dulu ada sahabat yang demi mempertahankan bendera di masa Rasulullah, itu tangannya terpotong. Kemudian dia pindah ke tangan kirinya, kemudian dia pindah ke kakinya, sampai semuanya terpotong demi mempertahankan bendera. Kata Rasul, bendera ini sebagai bukti dia panglima perang akan saya berikan kepada seorang yuhibbullah wa rasulah. Orang ini benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Coba, siapa yang tidak penasaran? Di tengah pasukan yang banyak, Rasulullah mengumumkan ada orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, tulus, dan dia akan diberikan bendera ini. Yafahullahu ala yadayhi. Tidak hanya itu, Allah akan berikan kemenangan di tangan orang ini. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan saat itu, ma ahbabtul imarata illa yawma idin. Saya tidak suka kepemimpinan, saya nggak suka ditunjuk menjadi pemimpin kecuali saat itu. Umar ini orang paling takut kalau diberikan amanah kekuasaan. Tapi kata Umar, saat itu saya benar-benar ingin. Kenapa? Karena kalau bendera itu diberikan dan pertanda dia sebagai seorang panglima pimpinan, maka dia benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. Saya tidak pernah suka kecuali saat itu, kata Allah. Fatasawartu laha, maka saya mencari matur dalam menghadal, menampakkan diri. Tasawartu, saya menampakkan diri. Coba, tidak lain karena orang ini pasti cinta Allah dan Rasulnya. Raja'an muda'alaha, ada harapan besar dari Umar bahwa Umar akan dipanggil. Jadi Umar menampakkan di hadapan Rasul, pengen dipanggil. Ini benar-benar pemimpin sejati. Jadi dia ingin dipanggil, kenapa? Karena ketulusan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Tapi yang dipanggil oleh Rasulullah saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu dalil yang, mohon maaf, meskipun kita tidak sepakat, yang kemudian oleh orang Syiah dijadikan penguat bahwa pengganti Rasulullah yang paling berhak setelah wafatnya beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Termasuk peristiwa Ghadir Hum, ketika Ali membagikan ghanimah, Ali membagikan bagian, kemudian tiba-tiba banyak orang protes. Saat itu orang-orang protes,
karena Ali dianggap tidak adil, Ali memihak. Maka kabar itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda di Ghadirhum mengatakan, "Man kuntu maula fa aliyun maula." Siapa yang aku dijadikannya sebagai pemimpin, maka Ali pemimpinnya. Tapi ini terbantahkan karena pasca meninggalnya Rasulullah itu ijma' sahabat, yang terpilih di Saqifah Bani Sa'idah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bapak-bapak yang umroh atau haji ketika di kota Madinah itu ada di depannya Masjid Nabawi ada perkebunan, itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di sanalah sahabat berkumpul untuk memilih Abu Bakar. Ingat, Abu Bakar dipilih ijma' sahabat, dan Abu Bakar tidak menonjolkan dirinya untuk dipilih, tidak menawarkan. Sehingga paling bencinya orang Syiah itu pada dua orang, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, karena mereka berdua dianggap merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali juga menyetujui terpilihnya Abu Bakar dan Umar. Ali tidak pernah protes. Nah, ternyata yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib adalah, oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Betapa istimewa sahabat ini. Fa'atahu iyyaha. Lalu bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ini bendera. Engkau adalah pemimpinnya. Engkau yang akan memimpin pasukan ini. Dan dalam perang ini umat Islam diberikan kemenangan. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali, imshi wa la talkafit hatta yaftahallahu alaik. Kemudian, wahai Ali, berangkatlah, berjalanlah, bergerak, jangan menoleh sedikit pun sampai Allah berikan kemenangan. Ini perintah Rasul. Berangkat. Kemudian fasara Aliyun syai'a. Kemudian Ali berjalan sedikit, summa waqafa wa lam yaltafit. Ali berjalan sedikit, karena perintah Nabi tidak boleh noleh, Ali tidak menoleh. Fasara. Kemudian Ali berteriak. Rasulullah ada di belakangnya, Ali berjalan tidak menoleh sedikit pun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala mada uqatilan nas, wahai Rasul, atas dasar apa saya harus berperang melawan manusia? Atas dasar apa saya memerangi orang-orang itu? Qala, Rasulullah kemudian bersabda, dan Ali tidak menoleh. Qatalhum, wahai Ali, perangi mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Perangi mereka sampai mereka bersyahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah bersyahadat, mereka sudah bersaksi, mana'u minka dima'ahum, mereka terlarang olehmu darahnya, haram bagimu untuk menumpahkan darah mereka. Wa amwalahum, dan haram bagimu untuk mengambil harta mereka sedikit pun, illa bihaqqiha, kecuali yang dibenarkan oleh haknya. Ini nanti akan dijelaskan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghisaban mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini hadis terakhir dari bab ini yang kisahnya seputar perang Khaibar. Tapi yang perlu kita ambil dari kisah ini, yang pertama adalah di mana keinginan kita ketika ada hadis atau riwayat kemudian disebutkan di situ ada orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Misalnya ada hadis, meskipun hadis ini ada sebagian ulama yang mempermasalahkan dalam sanad, tapi yang lainnya menyebut
bahwa hadis ini hasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan mendoakan saf-saf yang ada di sebelah kanan. Di mana kita? Kemudian ketika Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang wudunya dengan sebaik mungkin, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia melaksanakan sholat, dia akan didoakan malaikat mulai dia sholat sampai dia keluar dari masjid, atau sampai dia berbicara tentang dunia. Di mana kita? Sedangkan Umar bin Khattab yang sebelumnya tidak pernah menginginkan kekuasaan, ketika disebutkan oleh Rasulullah nanti yang akan memegang bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Umar menampak-nampakkan diri. Maka libatkan kita di antara riwayat-riwayat, di antara sekian banyak hadis Nabi, ketika disebutkan cirinya, libatkan kita. Barangkali kita nanti termasuk di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, lihat betapa mulianya perintah Rasulullah, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan oleh Rasulullah, imshi wala taltafit, berangkat jangan noleh sedikit. Ali tidak mau noleh, padahal saat itu ada penasaran, dia Rasul, saya harus memerangi siapa ini? Tidak sedikit pun Ali menggerakkan kepalanya untuk menoleh kepada Rasulullah. Meskipun mungkin di situ ada adab, bahwa ketika bertanya disuruh menghadap, tapi karena perintah Ali tidak menoleh sedikit. Barangkali jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan ini, entah di rumah kita, di keluarga kita, dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Kita malu, kita takut, kita segan. Ini loh dilarang oleh Rasulullah. Ini gak benar. Ini yang disebut dengan cinta yang sesungguhnya kepada Nabi. Begitu ada larangan, maka kemudian katakan, ini dilarang Nabi, ini tidak boleh. Jangan kemudian sebentar-bentar, tapi ini kan darurat. Belum apa-apa sudah bilang belum ada upaya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang terpenting karena fenomenanya sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Di Madura ini luar biasa sekarang di medsos. Tambah dikenal dengan apa, caroknya. Rasul menyebutkan di dalam hadis ini, yang boleh kamu perangi hanyalah orang-orang yang apa? Tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, dan itu di medan perang. Kalau tidak di medan perang tidak boleh. Jangan pakai dalil ini. Nanti cari tetangganya yang tidak beragama Islam lalu umirtu an uqatilan nas. Jangan. Ini di medan perang. Kalau dia sudah bersyahadat, kata Rasul, mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, terhalang. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh sedikit pun. Padahal kata Rasul, idzal taqal muslimani bisayfihima, kalau ada muslim yang berjumpa dengan pedangnya, dengan senjatanya, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh, yang dibunuh sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Kata sahabat, ya Rasul, kalau yang terbunuh ya, bagaimana? Kalau yang membunuh ya, bagaimana yang terbunuh? Kata Rasul, dia juga berupaya untuk membunuh, tapi dia terbunuh duluan. Sama, niatnya sama-sama ingin membunuh. Tapi di sini ada kalimat illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam dalam riwayat yang lain, kecuali yang dibenarkan dalam Islam. Boleh membunuh dalam hal apa? Misalnya, mohon maaf, ada orang yang murtad dan ya, murtad dan ada hakim, dan hakimnya itu berdasarkan syariat Islam. Di kita belum bisa menerapkan, mohon maaf. Ada orang murtad,
Apa hukumnya? Kalau dalam syariat itu disuruh bunuh. Tapi kalau ada hakim, termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau orang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia dihukumi murtad dan dia harus dipenggal. Kapan? Kalau ada hakim, dan hakim itu berdasarkan syariat Islam. Kalau di sini jangan, Pak. Sampai nemu orang tidak sholat misalnya, ini kata Imam Ahmad wajib dipenggal ya, Pak. Sampai nggak sholat itu nggak bisa. Itu kita belum masuk ke illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah menikah berzina maka boleh ditumpahkan darahnya. Berkhianat dalam peperangan, condong ke musuh, boleh. Nah, hal-hal seperti ini sangat terbatas. Artinya apa? Darah dan harta umat Islam benar-benar dilindungi dalam Islam. Jadi jangan memegang satu budaya yang salah. Mohon maaf. Tapi nanti dibolehkan dalam banyak riwayat. Kalau ada maling masuk ke rumah, kemudian kita membela diri dan mati syahid. Bukan tidak boleh sama sekali. Kita membela harga diri, membela harta, membela keluarga, matinya mati syahid. Tapi kalau hanya mohon maaf mungkin cekcok, persoalan-persoalan sepele, jangan kemudian sampai kepada pertumpahan darah. Sepertinya sudah ada. Kita simak dulu, nanti mungkin setelah kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir yang perlu ditegaskan dari ayat ini, bahwa kata illa bihaqqiha itu tidak semata-mata bihaqqiha menurut kita. Meskipun mohon maaf ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, muhsan, kalau hakim di tempat kita tinggali belum bisa menerapkan syariat Islam, belum bisa menerapkan,
maka kita tidak bisa menegakkannya. Kenapa? Karena nanti mudaratnya jauh lebih besar. Kecuali beberapa wilayah, ada wilayah misalnya seperti di Aceh, itu sudah ada perda syariah. Ketika ada pezina dan belum nikah, dia dicambuk benar. Peminum khamr dicambuk benar. Tidak masalah. Maka ini penting bagi kita untuk illa bihaqqi apa? Saya bukan kampanye, enggak. Tapi dukunglah orang-orang yang kira-kira bisa memperjuangkan perda-perda syariah. Agar apa? Setidaknya meskipun tidak sempurna 100%, ada perda syariah yang diterapkan. Dulu saya masih di Mesir, itu sempat heboh. Tapi hebohnya karena menyenangkan mungkin bagi bapak-bapak di Makassar. Sempat ada usulan dari salah satu istri pejabat akan diterapkan perda syariah, dibolehkannya poligami di Pamekasan. Itu sempat ramai. Saya dalam hati, oh ini karena menguntungkan. Kalau dia tidak menguntungkan, kurang diperjuangkan nanti. Nah itu persoalan-persoalan seperti ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Kenapa? Karena kita punya wewenang untuk menentukan, meskipun suara kita satu orang menurut pandangan kita itu tidak menentukan. Tapi kalau kita semuanya orang-orang beriman, mendukung orang-orang yang soleh, maka insya Allah perlahan-lahan syariah itu akan bisa diterapkan. Meskipun itu sulit. Dan negara mengizinkan. Ketika misalnya anggota DPR berkumpul bersepakat untuk menetapkan satu keputusan, di situ ada syariat yang bisa diterapkan, maka diperbolehkan selama suara di DPR itu terbanyak. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, pilih berdasar atas hati nurani siapa di antara mereka yang kira-kira bisa memperjuangkan syariat Islam. Jadi ini tugas saya sebagai muballigh. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa, terserah. Insya Allah jemaah yang dimuliakan Allah tahu di antara mereka yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ada yang Ustaz Kawait, ini Ustaz yang bertanya. Berkenaan dengan zina muhson, misalnya nanti misal di Pamekasan ini memang betul bisa diamalkan, ketika zina muhson harus dibunuh misalnya, kan misalnya orang ini banyak dosanya, bukan hanya zinanya, tapi diantaranya durhaka sama orang tuanya, mencuri dan semacamnya, membohong. Nah, kalau zina muhson mungkin nanti ketika dibunuh habis dosa zinanya, tapi yang dosa yang lain itu masih banyak. Itu kira-kira lebih baik dieksekusi atau diberikan taubat? Ya. Jadi ada perempuan dulu di kota Madinah yang berzina, datang ke Nabi, wahai Rasulullah, saya ini qad zanantu, saya telah berzina. Kata Nabi, apakah kamu hamil? Ya hamil. Kemudian diberitakan untuk pulang, melahirkan, balik lagi. Kemudian apakah ada yang siap untuk menanggung anak ini? Ada ya. Kemudian dieksekusi. Ketika selesai dieksekusi, Nabi hendak mensolatkan. Kemudian Umar setengah protes, ya Rasulullah, as-sallaina ila zaniyah, apakah kita akan mensolatkan orang yang sudah berzina? Kata Nabi, laqad tabat taubatan, perempuan ini telah melaksanakan taubat. Seandainya taubat ini diberikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka mencukupi taubatnya. Artinya orang yang benar-benar memperjuangkan, nanti misalnya ya, bismillah, amin, mudah-mudahan, misalnya, maka pasti mengertilah, pemimpin-pemimpin itu yang sudah paham agama pasti mengerti bahwa dia memang akan dieksekusi untuk dosa zinanya. Tapi yang namanya taubat, dia harus taubatan nasuha. Berikan waktu untuk bertaubat, persilahkan. Sebagaimana dulu ada, semoga Allah merahmati dan kita yakin dia husnul khotimah. Siapa namanya? Freddy Budiman, Pak.
Ya, itu kan cerita luar biasa tentang bagaimana dunia gelap di peredaran obat-obat terlarang itu. Dan pemerintah luar biasa memberikan waktu, sehingga dia sebelum itu tidak hanya taubatan nasuha, dan kita lihat secara zahir, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi secara zahir. Tidak hanya taubatnya yang kita lihat, tapi benar-benar dia mengungkapkan, bahkan banyak tausiah yang disampaikan. Itu artinya taubat-taubat yang lain pun sempat dilakukan. Dan ini saya rasa bagian di antara kebijaksanaan seorang hakim ketika memberikan kesempatan. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak mengeksekusi perempuan ini, Rasul tidak langsung, enggak. Tapi hak-hak yang terkait dengan perempuan ini dipersilahkan. Makanya orang-orang yang hendak dieksekusi itu, kalau dalam fikihnya kan mereka tidak langsung, tapi barangkali masih ada punya hutang, ada tanggungan, ada segala macam, maka dirembukan dulu dengan keluarganya, termasuk urusan taubat dosa-dosa yang lain. Masa kamu mau dieksekusi, nanti kamu taubat, Ustaz zinanya dulu, nanti yang lain kan eman-eman juga. Sudah mau mati, masa taubatnya cuma yang ini. Hadza wallahu a'lam. Yang lain Pak ada? Keren Pak. Ini perlu diperkenalkan PCM pada mau. Yang ada dua pertanyaan tapi saling berhubungan. Waktunya berbeda. Yang pertama, kita diminta untuk atiullah wa atiur Rasul dan wa ulil amri tanpa itu bagaimana? Tanpa ada kata-kata ketaatan. Itu seperti apa kita menyikapi terhadap pemimpin yang seperti ini? Kemudian yang kedua adalah memuliakan Allah memuliakan orang yang memuliakan pemimpin. Begitu sebaliknya. Itu pengertiannya seperti apa? Pemimpin yang seperti apa yang kita muliakan? Karena mengkritik itu kan bukan berarti harus menghina. Kalau misalnya seorang pemimpin kebijakannya salah atau kurang berpihak pada aturan Islam, itu harus bagaimana? Baik, ini pertanyaannya hampir dengan yang malam Senin di Masjid Al-Munawwarah. Jadi begini, Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Keindahan ayat ini, untuk Allah dan Rasulnya ada kata ati'u, tapi untuk ulil amri tidak ada kata. Kenapa? Karena fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau ada perselisihan, maka kembalikan pada urusan Allah dan Rasul. Artinya kita taat kepada ulil amri selama tidak diperintah untuk bermaksiat, tidak diperintah untuk melanggar aturan Allah dan Rasul. Dan wajib bagi kita sebagai rakyat, kita harus taat pemimpin kita selama pemimpin tidak nyuruh kepada kemungkaran. Lalu ada misalnya persoalan-persoalan yang kita secara syar'i belum sanggup untuk taat atau belum sanggup untuk menerapkan seperti tadi. Maka bagaimana caranya? Kasus tadi ya, kasus ada orang berzina atau ada orang mencuri, ini harusnya potong tangan. Tapi kan sistemnya belum bisa. Maka Rasul menyebutkan di dalam hadis panjang, ketika Rasul memberikan nasihat, bahkan sebagian sahabat menyebut itu adalah seperti nasihat terakhir. Hati kami benar-benar bergetar. Kata Nabi, wa in amartukum bisyai, kalau saya nyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu bihi mastata'tum, maka lakukan semampu kalian. Artinya di batas kemampuan kita, kita sudah mentok kemampuan kita sampai sana, maka lakukan itu. Maka kalau ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita jalankan, dan itu benar-benar kita tidak mampu untuk menjalankannya jika dikaitkan dengan syariat, kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka lakukan semampu kita.
Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, jangan lakukan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingat di hadis yang panjang itu, wa in duriba dhahruk, wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dicambuk. Memang taat kepada pemimpin ini persoalan yang rumit dan mengkritik